hari yang ada di rumah. Kita ketemu lagi dengan hari Minggu. Saatnya kita bersekolah minggu lagi. Yeay. Adik-adik, apa kabarnya ini? Andin selalu berharap dan berdoa semoga adik-adik dan semua keluarga dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan dan juga berkat-Nya. Kita sekarang ada di mana ya? Ada yang tahu? Ada matahari bersinar cerah, pohon-pohon yang melambai-lambai, juga ombak yang berderai-derai. Ayo, sekarang ada di mana, Bu Andin? Betul sekali, sekarang ada di pantai. Oh, senang sekali, pemandangan di pantai di sini indah sekali. Semua itu adalah berkat dari Tuhan yang boleh kita nikmati. Untuk itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang boleh kita terima dengan mengangkat satu pujian. Terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan sekolah minggu ini, yuk kita berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan dan pertolongannya. Kita mau nyanyi dulu laba-laba kecil. Sudah lama ya kita tidak nyanyi laba-laba kecil. Yuk kita siapkan tangannya. Siap. Laba-laba kecil naik pohon tinggi, hujan turun, laba-laba tergelincir. Syuk! Matahari terbit, daunnya kering. Laba-laba kecil naik pohon lagi. Satukan tangan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh beraktivitas, dan hari ini kami boleh bertemu lagi dengan hari Minggu dan kami bersekolah minggu kembali. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh bersungguh-sungguh dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mumpung kita sedang ada di pantai nih, tentu seru sekali kalau kita naik perahu. Yuk kita naik perahu sama-sama ya, sambil nyanyi tentunya. Siap? Dayung perahu sampai ke seberang, senang-senang hatiku riang selalu. Dayung perahu sampai ke seberang, senang-senang hatiku riang selalu. Iya,
berdayung-dayung sampai ke seberang, tentu rasanya senang. Siapa adik-adik di rumah yang pernah naik perahu? Ada? Oh, ada yang sudah pernah naik perahu, tapi ternyata ada juga yang takut tidak mau naik. Bu Andin, aku takut, tidak berani naik perahu. Takut kalau nanti tenggelam gitu ya. Ada yang merasa takut begitu ya. Adik-adik, semua anak, semua kita tentu pernah merasakan ketakutan. Seperti tadi, mungkin kita pernah merasa takut naik perahu. Atau mungkin kita pernah merasa takut ketika harus pergi ke dokter gigi. Ih, serem gitu ya. Atau ada yang pernah merasa takut kalau pas malam hari mati listrik. Wah, gelap di mana-mana. Ada juga yang merasa takut ketika harus sendirian di rumah. Nah, ada yang pernah sendirian di rumah dan merasa takut? Oh, ada juga lagi mungkin yang takut ketika harus menghadapi ujian. Gitu ya. Banyak hal yang membuat kita takut. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana ketika kita merasa takut. Kak Esther Koba akan membagi cerita Alkitab kepada kita semua. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita untuk mendengar cerita firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagi, baca kita puji. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silahkan Kak Esther Koba untuk membagikan cerita firman Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Bu Andin yang sudah memandu kita dalam pujian. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus yang keempat ayat 35 sampai yang ke-41. Nanti adik-adik bisa membacanya sendiri atau meminta orang tua untuk membacakannya. Di suatu ketika di wilayah Galilea, Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak tentang Injil Kerajaan Allah. Dan sore harinya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menuju seberang dan melakukan pelayanan di tempat yang baru. Tuhan Yesus dan murid-muridnya kemudian naik perahu untuk menyeberangi danau Galilea. Kemudian Tuhan Yesus tertidur di buritan perahu. Adik-adik tahu apa itu buritan? Buritan adalah bagian belakang perahu. Dan tiba-tiba angin ribut pun datang, membuat perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus dan para muridnya diombang-ambingkan. Perahu mereka mulai kemasukan air, para murid pun mulai ketakutan. Meskipun sebelumnya para murid berprofesi sebagai nelayan, yang tentunya mereka sudah terbiasa berlayar. Namun, karena angin itu sangat besar, para murid ketakutan. Mereka pun membangunkan Tuhan Yesus. Guru, tolong, kita akan binasa. Dan Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka, mengapa kalian takut? Tuhan Yesus lalu berteriak kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu air dan angin itu pun reda dan danau pun menjadi sangat tenang.
Orang-orang yang melihat hal itu merasa terheran. Siapakah Tuhan sebenarnya? Bahkan alam pun tunduk kepadanya. Nah, adik-adik, itu tadi mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan di Danau Galilea, yaitu meredakan angin ribut. Sungguh besar kuasa Tuhan, bukan? Namun sayang sekali ketika murid-murid Tuhan lupa kalau Tuhan Yesus memiliki kuasa yang besar. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan keadaan mereka saat itu. Mungkin adik-adik juga pernah merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan. Sering bertanya, di manakah Tuhan? Kok Tuhan tidak segera menolong saya? Apakah Tuhan tidak peduli dengan keadaan saya? Padahal Tuhan Yesus kan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus selalu ada di dekat kita. Seperti firman yang akan dibacakan oleh teman kita Mikael. Silakan Mikael. Ayat hafalat Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih Mikael yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Nah, ingat ya adik-adik, seperti yang firman Tuhan katakan tadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu siap di dekat kita untuk menolong kita. Kita yang mungkin lupa kalau Tuhan selalu ada di dekat kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita? Caranya adalah kita harus rajin berdoa, berbicara kepada Tuhan, bangun tidur, makan, atau dalam setiap kegiatan kita. Dengan itu, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita merasa bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita, maka kita pun tidak akan takut ketika badai menerpa kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan doa-doa kita supaya kita tidak takut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami anak-anak-Mu untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami sering lupa akan Tuhan. Namun ajar kami untuk selalu taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selesailah sekolah minggu.